Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan secara khusus di minggu yang baru dan juga bersamaan dengan bulan yang baru. Jadi kita ada di hari pertama bulan yang baru semua karena keberkatan Tuhan, pertolongan Tuhan ada atas kehidupan kita. Ya, sama-sama bilang sama saya, Tuhan baik bagi saya. Amin. Kita bersyukur melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita juga akan kembali merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai tuntunan, sebagai arahan buat kita menjalani hari-hari hidup kita, agar kita tetap terus maju dalam perkenanan Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang baru. Secara khusus kami bersyukur juga kami ada di bulan yang baru. Kami percaya sebagaimana bulan lalu Tuhan sertai kami, maka kami percaya bulan ini pun Tuhan menyertai kami. Karena Yesus Kristus Tuhan tidak berubah dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya 45 ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini, Aku sendiri. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sendiri. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Amin. Wah, saudara, kalau kita tahu ada orang yang satu pribadi yang berkuasa berjalan di depan kita, membuka jalan bagi kita, apalagi yang kita khawatirkan? Iya kan? Apalagi yang kita takuti kalau suatu kali kita jalan, misalkan di tempat kemacetan, kita harus ke tempat satu jalan yang satu tempat di mana kita akan melewati tempat kemacetan yang memang tidak bisa kita jalan kemana-mana, kita hanya bisa melewati jalur itu. Tiba-tiba ada satu patwal, iya kan, patroli pengawal jalan raya kah atau jalan umum kah yang mengawal kita untuk berjalan di depan kita. Dia bilang, ayo Pak, jalan di belakang saya akan mengawal Bapak sampai dengan tujuan. Apa yang kita rasakan? Oh, bahagia sekali kita, saudara. Iya kan? Kita nggak akan ngalamin yang namanya kemacetan. Kita akan lewati mereka tidak tanpa mengalami kesusahan gitu. Sama. Hal ini dijanjikan Tuhan, bahwa Tuhan bilang begini, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Makanya izinkan Tuhan berjalan di depan kita. Jangan kita yang berjalan di depan Tuhan. Iya kan? Masalahnya ada banyak dari kita yang berjalan di depan Tuhan sambil arahkan Tuhan. Tuhan sini aja, yang ini yang lebih enak nih Tuhan. Ya Tuhan ini aja deh, kayaknya jalan ini yang lebih baik deh Tuhan. Bukan Tuhan yang memimpin kita, tapi kita yang berjalan di depan Tuhan. Biasakanlah Tuhan yang berjalan di depan kita, karena kita nggak tahu jalan mana yang baik buat kita, saudara. Ya, Tuhan bilang begini, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, mematahkan, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Sehingga dengan apapun yang ada di depan kita, itu Tuhan hancurkan. Kita jalan dengan Dia bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan. Ya, saudara, perkataan ini disampaikan Tuhan buat satu pribadi, yaitu Raja Kores, saudara. Raja Kores ini adalah Raja Persia, Iran zaman sekarang, saudara, yang tidak takut akan Tuhan, tidak kenal akan Tuhan Allah Israel. Tapi Tuhan mau pakai dia. Makanya kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat yang pertamanya, saudara, itu jelas firman Tuhan bilang begini, Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Nah, ini yang saya mau pastikan buat setiap kita, bahwa ayat 2 ini berlaku buat orang yang diurapi Tuhan. Itu kata kuncinya, ya. Ayat 2 ini, bahwa Tuhan akan berjalan di depan saudara dan saya, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Itu hanya berlaku buat orang yang diurapi Tuhan. Gitu loh, saudara. Ya, nah itu sebabnya hari ini saya mau ajak setiap kita, ingat bahwa saudara dan saya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu engkau menerima pengurapan dari Yang Maha Kudus. Ya, saudara dan saya menerima pengurapan. Selain orang itu adalah orang yang diurapi. Kenapa dia diurapi? Karena mau dipakai Tuhan. Gitu.
Kores diurapi karena dia akan dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan orang-orang Babel, untuk membawa mereka pulang mendirikan bait Allah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ayat 2 ini dikhususkan bahwa Tuhan berjanji bahwa aku akan berjalan di depanmu. Apapun yang menghalangi jalanmu, merintangi jalanmu, aku akan bereskan. Itu janji buat Tuhan. Tapi janjinya buat siapa? Hanya buat orang-orang yang diurapi Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Syaratnya jelas kok, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 20 bilang begini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi saudara dan saya ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat yang bersamaan engkau menjadi pribadi yang diurapi. Untuk apa? Untuk dipakai Tuhan. Jadi Tuhan nggak mengurapi orang sembarangan, saudara. No, Tuhan mengurapi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Gitu loh. Orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan, Tuhan urapi. Dan ketika dia akan dipakai oleh Tuhan, dan ketika dia diurapi, maka Tuhan sendiri yang berjalan di depan dia. Sama seperti apa yang disampaikan kepada Tuhan kepada Raja Kores melalui Yesaya ini. Aku sendiri hendak berjalan di depan. Aku sendiri yang hendak meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Jadi nggak ada lagi yang menghalangi kita. Asal kuncinya satu, engkau tahu bahwa engkau diurapi Tuhan. Dan orang yang diurapi Tuhan harus siap dipakai oleh Tuhan. Ini kata kuncinya. Orang yang diurapi Tuhan harus siap dipakai Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, kau siap dipakai Tuhan nggak? Iya kan? Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya di zaman akhir ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan ketahuilah engkau disertai Tuhan. Jangan mau hanya penyertaannya doang. Oh Tuhan, aku percaya sepanjang bulan September ini Tuhan akan berjalan di depanku. Tapi engkau tidak mau dipakai Tuhan untuk melayani. Engkau tidak mau dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Justru sebaliknya, engkau dipakai si jahat untuk menyesatkan banyak orang, untuk memecah belah, untuk mengadu domba, untuk ngomongin orang. Itu bukan dipakai Tuhan, dipakai setan, saudara. Nah, hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, orang-orang yang mengalami janji Tuhan seperti yang disampaikan Yesaya dalam 45 ayat yang kedua ini adalah orang-orang khusus, bukan sembarangan orang. Janji ini diberikan hanya orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang diurapi dan dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee di hari ini mendengarkan firman Tuhan secara khusus di hari pertama. Di bulan yang baru ini, ketahuilah engkau adalah orang-orang yang diurapi Tuhan dan siap dipakai oleh Tuhan. Berikan dirimu dipakai oleh Tuhan. Berikan dirimu siap dipakai oleh Tuhan. Maka engkau akan lihat tidak ada yang bisa menghalangi. Engkau akan berjalan dahsyat. Engkau akan maju lebih cepat. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Hanya kuncinya satu. Bersediakah engkau dipakai oleh Tuhan? Karena setiap orang yang akan dipakai oleh Tuhan, dia akan diurapi Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat benih firman Tuhan. Tuhan, kami rindu ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memerintah dalam hati dan hidup kami. Kami rindu, kami melayani-Mu. Kami rindu untuk dipakai oleh Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami menyadari hal ini, kami tidak lagi takut menghadapi apapun. Kami tidak lagi takut menghadapi situasi apapun. Karena kami tahu Tuhan berjalan di depan kami. Tuhan yang akan meratakan gunung-gunung, Tuhan yang akan memecahkan pintu-pintu tembaga, Tuhan yang akan mematahkan palang-palang besi, Tuhan yang akan meluruskan setiap jalan-jalan kami tatkala kami diurapi dan siap dipakai oleh Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee pagi hari ini, siang atau sore atau malam. Tuhan, lawat setiap kami dalam nama Yesus sehingga kami diingatkan bukan hanya penyertaan Tuhan yang kami kejar, tetapi pemakaian Tuhan dalam hidup kami. Kami mau dipakai Tuhan karena kami adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah, yang sakit Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.